Halo teman-teman, selamat datang di channel Putra Online bersama saya Putra. Di video ini, kita akan belajar bagaimana membuat website menggunakan WordPress dari awal banget. Ikuti terus ya. Nah, WordPress itu sendiri, dia sebetulnya punya dua versi. Yang pertama, versi open source-nya, kita bisa buka di wordpress.org websitenya. Kemudian versi yang kedua adalah versi berbayar. Nah, kalau versi berbayar itu websitenya wordpress.com. Sebetulnya di wordpress.com ini sendiri ada yang gratisnya juga, hanya kalau kita bikin website bentuknya nanti subdomain. Misalnya saya bikin pakai versi gratisnya dari wordpress.com, nanti nama website saya putrablog.wordpress.com, nah seperti itu. Oke. Tapi kalau mau yang pakai domain sendiri, nah, baru masuk ke versi berbayarnya si wordpress.com ini, seperti itu. Nah, tetapi yang akan kita pelajari adalah yang versi open source-nya. Kenapa? Karena ini lebih powerful. Akan tetapi sedikit teknis. Oke, sedikit teknis yang perlu dipelajari, tetapi tidak masalah karena hasilnya sangat bagus sekali atau sangat powerful sekali website yang akan kita buat. Oke, pertama yang perlu teman-teman siapkan untuk membuat website dengan WordPress ini adalah hosting dan domainnya. Nah, untuk hosting dan domain sendiri, teman-teman bisa sewa ya, sewa per tahun biasanya, tinggal search saja di Google, ada banyak sekali perusahaan hosting Indonesia yang menjual atau menyewakan hosting dan domain, tinggal search saja di hosting Indonesia ya, di Google. Ini ada banyak sekali, ada Niaga Hoster, ada Bluehost, ada Hostinger, HostGator, dan seterusnya. Oke, tinggal pilih aja mana menurut teman-teman yang paling bagus, yang paling cocok dari segi harga ya. Nanti tinggal bayar langsung ke sana. Nah, kalau hostingnya sudah aktif, sudah dibayar, nanti teman-teman akan mendapatkan akun cPanel namanya. Nah, seperti ini. Oke, nanti pasti dikirim biasanya, dikirim via email akun cPanel-nya. Nanti tinggal diklik aja, username dan passwordnya juga biasanya sudah ada di email itu. Nah, kemudian buka login cPanel-nya seperti ini, dengan username dan password yang diberikan, kemudian login. Oke, nah ini adalah dashboard dari cPanel ya. Kita langsung menuju, biasanya ada fitur di paling bawah namanya Softaculous Apps Installer. Oke, diklik aja. Nah, di Softaculous ini ada banyak sekali CMS yang sudah siap untuk kita install. Oke, seperti WordPress, Avante-Card, PrestaShop, Joomla, dan seterusnya. Tapi di sini kita akan mempelajari WordPress, jadi kita klik WordPress. Oke, kemudian di sini klik Install Now. Nah, di satu halaman ini kita perlu setup sebentar ya. Yang pertama, versi WordPress-nya kita pilih yang paling tinggi, saat ini 532. Kemudian kita pilih URL-nya, oke, mau pakai www atau tanpa www, atau kalau teman-teman punya HTTPS, bisa pilih HTTPS. Oke, HTTPS ini SSL ya, sebaiknya teman-teman sewa SSL juga, supaya websitenya akan lebih secure, karena ini bagus sekali untuk SEO. Jadi saya rekomendasikan teman-teman juga sewa SSL. Namanya SSL, supaya website kita nanti alamatnya HTTPS. Oke, kemudian domainnya apa? Nah, in directory ini kalau teman-teman hostingnya punya sendiri ya, ini bisa dihapus nih. Jadi nanti websitenya diakses seperti ini, https webhosttraining.com. Tapi karena
domain yang saya pakai ini adalah domain latihan atau domain belajar, nah, saya akan buatkan directory. Misalnya saya kasih nama Putra Furniture misalnya. Saya bisnis furniture misalnya seperti itu ya. Jadi nanti website saya akan diakses webhosting.com/Putra Furniture seperti itu. Oke, tapi ingat kalau teman-teman hostingnya untuk dipakai sendiri, ini nggak perlu diisi. Oke, jadi kosongin aja. Kemudian site name, kita isi juga Putra Furniture. Oke, Furniture Custom di Jakarta. Oke, site name dan site description ini nanti bisa diubah. Jadi untuk sementara kita isi seperti ini dulu cukup. Kemudian admin username dan admin password. Nah, untuk username bisa kita ubah dengan username yang kalian atau teman-teman inginkan. Di sini saya biarin default aja admin, kemudian password. Nah, kalau password di sini ada apa ya namanya analisis password ya. Jadi dia akan merekomendasikan apakah password kita sudah baik atau belum. Biasanya harus terdiri dari angka, huruf, dan spesial karakter. Nah, daripada bingung, kita tinggal klik kunci di sini. Nah, dia akan nge-generate password random, tapi ini sangat susah untuk dihafal. Kita sendiri tidak mungkin hafal. Biasanya kita save, kita simpan di Word misalnya ya. Jadi jangan lupa disimpan ini. Kemudian admin email kita isi dengan email kita sendiri, gmail.com misalnya. Kemudian select language-nya tetap English saja. Sudah, oke. Jadi hanya itu yang perlu diisi. Kita klik install. Ya, nah, sedang proses install. Oke. Congratulations, the software was installed successfully. Jadi WordPress kita sudah terinstall. Artinya website kita sudah jadi. Di sini ada dua URL. URL pertama adalah URL untuk websitenya. URL yang bawah ini untuk login adminnya. Saya klik dua-duanya. Oke, seperti ini. Ini websitenya dengan template default atau template bawaan dari WordPress ya. Nanti kita bisa ubah templatenya. Kemudian ini untuk login admin. Saya klik juga. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini dashboard untuk memanage website kita, seperti membuat halaman baru, membuat artikel, mengupload gambar, dan seterusnya. Dan ini adalah websitenya. Oke, jadi ini themes bawaan dari WordPress. Nah, tahap pertama adalah kita bisa mengubah themesnya terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita ke menu Appearance, lalu ke Themes. Oke, nah ini adalah themes yang sedang aktif, dan yang lain adalah themes yang ikut disertakan juga di instalasi WordPress. Jadi dari sini kita bisa activate saja kalau mau ganti dengan yang ada di sini, atau kalau mau cari yang lebih bagus kita bisa ke Add New Themes. Nah, di sini ada lebih banyak lagi themes yang bagus ya. Bisa dipilih, cara installnya nanti tinggal arahkan terus install, seperti itu. Oke, install, dan seterusnya. Oke, misalnya contoh, saya pilih satu themes, misalnya saya pilih yang ini aja. Saya klik install. Oke, masih menunggu. Oke, sudah aktif, lalu kita, belum aktif ya, sudah terinstall tapi belum aktif, kemudian kita activate, klik activate. Ya,
Oke, nah, sudah aktif ini. Kita refresh di websitenya. Klik refresh pada browser. Oke, nah ini Teams-nya yang sudah terinstall. Nah, teman-teman yang perlu diketahui bahwa ketika kita melihat bentuk Teams-nya, ketika kita melihat bentuk Teams-nya seperti ini, maka kalau kita install, hasilnya tidak langsung berbentuk atau desainnya tidak seperti yang kita lihat di sini. Nah, supaya kita bisa ngikutin desainnya, kita perlu mengcustom isi dari website kita. Seperti kita harus bikin halaman-halaman baru, kita harus bikin postingan atau artikel, kita harus mengupload gambar, dan seterusnya. Seperti itu. Hampir semua Teams gratis, mungkin yang berbayar juga ada beberapa ya, yang ketika kita nginstal, itu tidak langsung terlihat atau terdesain seperti yang ada di previewnya, seperti itu. Hampir semuanya seperti itu. Tapi ada juga beberapa yang ada atau sudah mengikut sertakan data dummy-nya, atau kadang juga ada yang menyediakan fitur import data dummy, seperti itu. Tapi setahu saya agak jarang ya yang seperti itu. Agak jarang. Oke, nah kurang lebih seperti itu untuk tahap instalasi WordPress dan mengganti themes. Kemudian bagaimana membuat halaman-halaman baru pada WordPress, bagaimana mengatur menu ya pada WordPress. Nah, untuk membuat halaman, kita ikuti di video berikutnya. Terima kasih. Nah, untuk videonya, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya, bagaimana membuat halaman baru, bagaimana mengatur menu atau membuat menu, bagaimana menginstal plugins yang kita butuhkan, dan masih banyak lagi. Ikuti terus vlog saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.